Halo, selamat pagi teman-teman di Blockers. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Dan eh, saat ini di studio kita kedatangan tamu jauh dari ujung timur Indonesia. Dari mana, Pak? Dari Merauke, Provinsi Papua Selatan. Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pak, boleh perkenalkan namanya? Oh, di sini aja, Pak. Di sini. Terima kasih Pak, nama saya Matias Kainon. Matias. Saya sebagai PT Kepala Bidang Kepala Bidang? Data Ah, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. oh, Kepala Bidang Data dari Disdik ya, Pak? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud. Nah, Disdikbud Provinsi Papua Selatan Provinsi. yang baru berusia 1 tahun. Papua Selatan. Pak Matias ya, Pak? Matias Kainon. Matias Kainon. Teman-teman sekalian, ada yang menarik. Saya akan berbincang dengan Pak Matias Kainon dari Merauke tentang pendidikan yang ada di Jogja gitu. Konon ini Pak Matias ini membawa teman-teman dari Papua untuk bersekolah di Jogja. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa data seperti biasanya, bahwa Pak Matias bahwa di Yogyakarta itu sekarang itu ada sekitar hampir 300.000 mahasiswa perantau yang berkuliah di Yogyakarta. Ya. Karena jumlah mahasiswa di Yogyakarta saat ini menurut data Bapeda DIY itu ada 640.658 orang, dan 70%-nya adalah teman-teman yang berkuliah di Jogja. Nah, ada hal yang cukup menarik yang nanti akan saya tanyakan kepada Pak Matias adalah bahwa yang pertama, Pak Matias, mohon dijawab Pak, kenapa sih kok memilih Yogyakarta sebagai tempat teman-teman dari Papua itu untuk menimba ilmu? Sejauh yang saya ketahui, kota Jogja itu sudah dikenal sebagai kota pendidikan di Indonesia. Oke. Lalu kota Jogja itu terkenal budayanya itu sangat kuat. Dinas kita ini adalah dinas pendidikan dan kebudayaan. Jadi anak-anak ini bukan mereka belajar dari aspek pendidikan, tapi mereka juga perlu belajar aspek budayanya. Sehingga ketika mereka pulang ke Papua, mereka juga bisa mengembangkan budaya Papua yang begitu ragam yang ada di sana. Dengan konsep pembelajaran budaya ya Pak, ya, di Jogja gitu ya. Ya, kita lihat negara di Asia ini, terutama Jepang, itu dia negara maju tapi dia tidak meninggalkan aspek budayanya. Gitu ya. Karena ini satu aspek yang kadang-kadang kita lupakan. Sehingga mereka perlu hadir di sini dan belajar pendidikan dan kebudayaan. Kemudian kita kenal di Jogja ini orangnya ramah. Orangnya ramah. Ya. Oh, senyum-senyum dari segi kita. Anak-anak juga perlu belajar hidup. Lalu kita juga kenal untuk Jogja ini terkenal sebagai kota yang berwawasan nasional bahkan internasional. Oh. Ya. Sejauh yang saya tahu, hampir seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia datang belajar di sini. Sehingga toleransinya sangat tinggi. Dan ini yang perlu kita kembangkan. Demikian Pak. Wah, luar biasa. Berarti Jogja memang betul-betul istimewa ini Pak ya, karena ada aspek-aspek tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Matias. Pak, kalau saya kan Bapak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya Pak ya. Ya, Pak. Pak, kalau menurut Bapak biaya pendidikan di Jogja itu kan tentu saja kan kalau misal mengirim mahasiswa itu kan ada biaya pendidikan. Kalau menurut Bapak biaya pendidikan di Jogja gimana Pak? Ya, saya kira kalau masalah biaya itu pemerintah pasti sudah atur sesuai standar nasional, sehingga kalau kita ingin sekolah tentu membutuhkan biaya. Apapun itu besar biayanya itu sudah harus kita siapkan.
Ya, kalau memang kita mau supaya mencerdaskan kehidupan bangsa, ya itu harus kita siapkan biaya. Ya. Dan masalah biaya ini kan tergantung dari jurusan, Pak. Oh gitu. Iya. Iya. Misalnya kedokteran, ya jelas biayanya besar, karena dia harus praktek. Nah, beda dengan ilmu-ilmu sosial misalnya. Ya, mungkin prakteknya kurang banyak. Tapi kalau namanya ilmu eksakta, ilmu-ilmu terapan, ya jelas membutuhkan praktek. Sehingga pasti kosnya akan Lebih tinggi daripada ilmu-ilmu yang sosial. Nah, lalu ini kita lihat di sisi lain biaya hidupnya rendah. Oh murah gitu ya Pak? Iya. Saya makan nasi satu piring saya 10.000. Nggak cukup ya Pak? Misalnya, ya memang bervariasi antara setiap orang, tapi rata-rata biaya hidupnya rendah. Karena saya juga pengalaman kuliah di Malang. Oh di Malang ya Bapak ya? Saya kebetulan ya S-loronya, S2-nya di Malang. S-loro ya? Pak Matias bisa baca. Sakit bosan cabai Pak? Iya dikit Pak. Artinya bahwa kita bisa menekan biaya. Oh gitu. Bisa menekan biaya dari segi ekonominya. Oke. Biaya hidup kan masih ini. Lalu yang menarik bahwa anak-anak ini kan kita tampung di asrama. Nah, ini kan sangat mendukung menurut saya. Demikian Pak. Oke. Pak Matias ini menjadi menarik sekali. Pak Matias, by the way, untuk yang tahun ini Pak Matias membawa berapa warga atau mahasiswa yang dari Papua, dari Merauke untuk kuliah di Jogja Pak? Oke, terima kasih Pak. Khusus untuk UNY, dalam perencanaan kita itu ada 60 anak untuk masuk di UNY. Oh, 60 mahasiswa ya Pak? Yang masuk di UNY. Di UNY. Oh, ya, itu khusus untuk bidang pendidikan, tenaga kependidikan. Jadi Oh. ketika mereka tamat, mereka langsung kerja sebagai guru. Di sana Pak ya? Ya. Oh. Terutama untuk jurusan-jurusan yang langka di sana. Apa Pak yang Ya, misalnya informatika komputer, Oke. kemudian itu teknik sipil, ya, Hmm. olahraga, Hmm. dan ada lagi lain-lain yang kita siapkan. Jadi khusus untuk UNY, itu ada 10 jurusan yang kita siapkan. Oke. Ya. Namun dari 60 ini ada 3 yang mengundurkan diri karena kebetulan mereka sudah lolos di afirmasi. Oh, Nah, gitu. kalau afirmasi ini kan program pusat. Iya. Ya. Betul. Dan khusus kita antar ke sini adalah anak-anak WAP. Hmm. Nah, kenapa diambil ini WAP? Karena ini program pusat seperti afirmasi untuk meningkatkan wawasan kebangsaan kepada anak-anak Papua. Sehingga ketika mereka kembali ke sana, mereka harus berpikir dan bekerja secara nasional. Ya, Jadi wawasan berpikir nasional. luas, global thinking, Global tapi thinking. bertindak lokal. Oh, iya. Ini penting. Sehingga mereka wajib menanamkan jiwa nasional kepada anak didik mereka. Sehingga menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa ini. Itu tujuannya. Demikian pula program dari pusat, program afirmasi itu kan ada aden dan adik. Nah, tujuannya sama. Seperti itu. Pak, pertanyaan saya begini. Minta maaf, saya tambah. Iya. Itu ada 6 anak yang kita sudah kirim keluar untuk kuliah di Poltekkes. Oh, Poltekkes. Ya, Poltekkes. Kemarin kita sudah kunjungi, mereka sehat-sehat. Semua tinggal di asrama. Oh, itu udah beberapa waktu yang lalu Ya, bulan Juli kita sudah kirim keluar. Oke. Ya, namun karena keterlambatan pencairan dana di APBD perubahan, sehingga kita baru antar kemarin. Namun setelah kita berdiskusi dengan itu rektor, bahwa ada regulasi untuk semester pendek. Jadi mereka tetap dibantu untuk kuliah semester pendek sambil menyelesaikan tunggakan mereka. Demikian Pak. Oke. Pak Matias ini menarik Pak. Kemudian apa harapannya pemerintah Papua atau Merauke terhadap mahasiswa-mahasiswa atau warga Papua yang bersekolah di Jogja Pak? Mungkin ada target, ada program yang sudah disiapkan untuk mereka Pak? Iya, tadi saya sampaikan. Minimal mereka kembali bukan hanya mereka belajar soal itu ilmunya, soal akademisnya, tapi mereka juga perlu belajar soal budaya. Bagaimana orang Jogja itu melestarikan budaya mereka. Cara ini perlu mereka pulang untuk melestarikan budaya Papua. Oh gitu ya? Ya, karena di Papua itu suku bangsanya itu kurang lebih ada 300 suku dengan bahasa yang berbeda-beda.
Ada di Papua itu sendiri ada 300 Ya, suku. kurang lebih sekarang sudah sekitar 300 suku bangsa. Hmm. Seperti itu. Misalnya kita di Bukadigo, itu ada kurang lebih 5 suku besar, belum ada suku-sukunya lagi. Dan itu Di memiliki Merauke sendiri itu, kota Merauke itu, misalnya ada orang Marin, ada orang Kima, belum tambah lagi dari Asmat, dari Mapi, Bukadigo saja ada 5. Misalnya suku Madobo, Muyu, Auyu, kemudian Mapi, Kombay, Korwai. banyak Ini sekali. rawan, Pak. Ini rawan konflik. Ini rawan konflik, Pak. Sehingga ini anak-anak kita ini perlu hidup di asrama, mereka membangun bukan hanya dengan Papua, tapi di dalam asrama itu ada non Papua dari Sabang sampai Merauke, semua sudah ada di dalam. Oke. Jadi mereka membawa dan belajar, bila perlu mereka belajar bahasa-bahasa daerah mereka masing-masing. Oh, menarik ini teman-teman sekalian gini, Pak Matias, saya menjadi tertarik gini Pak. Yang pertama tadi nanti kita akan kenapa Pak Matias memilih jurusannya pendidikan gitu loh. Satu, apakah memang di sana mereka diproyeksikan menjadi guru satu di sana. Kemudian yang kedua Pak, kalau ada hampir 350 suku Pak, dan apakah 60 mahasiswa ini yang kuliah di UNY ini juga berasal dari berbagai macam suku itu ya Pak? Terima kasih Pak. Pertama, kita memilih pendidikan dan kesehatan karena di lapangan itu tenaga pendidik ini masih sangat perlu. Ya, kita sekarang kekurangan pegawai, terutama guru-guru. Kenapa? Karena secara nasional penerimaan CPNS terakhir tahun 2018 itu kuota untuk guru terbatas. Jadi kalau kita bagi per sekolah mungkin setiap sekolah dapat 1. Lalu yang diutamakan juga sekolah negeri. Nah ini sekolah yayasan ini kemana gurunya? Dari mana ambilnya? Sehingga kita perlu persiapkan tenaga pendidik. Dan sekarang ini juga banyak guru-guru yang sudah pensiun. Oh iya ya, pensiunnya. Lalu tenaga kontrak, ini bersoal. Maka kita harus antisipasi untuk mencetak sejumlah guru untuk kembali bekerja. Bukan hanya di kota, tapi di pelosok-pelosok. Di Papua Selatan. Bukan Papua saja, bukan Papua Selatan saja. Ini hampir di seluruh Papua. Bahkan ini gejala ini menjadi gejala nasional. Karena formasi penerimaan itu CPNS itu kan formasi gurunya terbatas. Yang ada juga hanya diprioritaskan kepada guru-guru negeri. Yang itu Yang juga swastanya ini yang juga jumlahnya cukup banyak, yang juga kekurangan guru. Yang kedua tenaga medis, itu di kampung-kampung itu setelah saya ini kan selama ini tugas kurang lebih 20 tahun di pedalaman, itu saya ikuti di kampung-kampung itu tenaga medisnya tidak ada. Di kampung-kampung itu tidak ada tenaga medis, yang ada itu hanya di pusat distrik. Lalu mereka patroli ke kunjungan ke kampung-kampung itu ketika ada biaya, tidak ada mereka tinggal saja. Jadi bayangkan kalau ada orang sakit mau berobat di mana? Mau periksa darah di mana? Dokter saja tidak ada, mau beli obat saja harus minta resep dokter loh. Di kampung mau resep dokter dari mana? ya, susah juga itu ya. Iya, maka menjadi prioritas kita adalah kesehatan dan pendidikan. Oke, bagus, siap. Lalu yang kedua, yang kita kirim ini 60 mahasiswa ini, 60 mahasiswa ini tenaga guru. Tenaga guru. Sedangkan 6 mahasiswa di Poltekkes itu tenaga medis. Pak Matias, yang 60 guru, yang 60 mahasiswa ini itu dari berbagai suku ya Pak, dari berbagai daerah. Jadi begini Pak, kita bicara konteks provinsi Papua Selatan. Kita ada 4 kabupaten. Kabupaten Merauke, Kabupaten Bokendigul yang dikenal sebagai kabupaten kota sejarah ya. Iya, Bokendigul ya. Kan Bung Hatta jasa di sana ya. Saya tambah katanya zaman dulu banyak malaria ya Pak ya. Oh sampai sekarang Pak. Masih banyak. Iya, makanya tenaga medis ini yang 6 orang ini sudah kurang ini, harus ditambah. Hari ini Pak, abad sekian ini masih ada malaria. Masih. Kemudian Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat. Nah, 4 kabupaten ini punya perwakilan ada di dalam 60 mahasiswa. Oh gini ya. Saya tidak hitung lagi sukunya, banyak. Tapi itu mewakili dari hampir seluruh kabupaten yang ada di Papua. Di Papua Selatan. Papua Selatan. Sehingga nanti ketika mereka selesai, mereka kembali ke daerahnya untuk mengembangkan itu ya Pak. Iya Pak. Baik. Tapi setelah mereka ke sana, ini catatan lagi. Kalau tidak ada penerimaan CPNS,
maka mereka tetap honor sebagai tenaga kontrak. Karena kalau mau menjadi pegawai negeri, ini kembali ke regulasi yang dikeluarkan oleh Jakarta. Ketika Jakarta buka peluang tes CPNS, mereka cepat-cepat ikut. Tapi kalau misalnya mereka bekerja sampai usia mereka sudah 35 tahun lewat, maka peluang untuk menjadi pegawai negeri hilang. Mereka harus melamar sebagai tenaga kontrak P3K atau honor yayasan seumur hidup. Kita tahu gajinya berapa? Gajinya berapa, Pak? Ini urusan pemerintah. Tugas kita hanya mengantar mereka, mengarahkan mereka untuk mereka sekolah. Setelah besok mau jadi pegawai atau tidak itu urusan lainnya. Oke, Pak Matias, saya mau nanya nih, ini menarik nih, kita mengulik-ulik soal Papua ini. Kebetulan ada Pak Kepala Dinas Dikbud di Papua Selatan. Enggak, Pak, saya bukan kepala dinas, saya kepala bidang. Kepala bidang ya Pak ya? Masih PLT, belum dilantik Pak. Belum dilantik Pak? Masih menunggu pelantikan. Nunggu. Ya sudah mendahului. Pak Matias, saya mau nanya Pak, jumlah guru yang sekarang ada di Papua Selatan itu berapa Pak? Berapa banyak Pak? Kalau kita bawa saya tidak bawa data lengkap. Ya kira-kira saja. Ya, tidak bawa lengkap. Nah, Karena ini ada 4 kabupaten, lalu selama ini urusan pendidikan dasar itu kan urusannya kabupaten. Oke, kabupaten. Kemudian pendidikan menengah sama SMK ini kan baru dilimpahkan ke kita. Jadi kita baru mulai mengumpulkan data untuk data provinsi. Jadi saya nggak bisa sebut totalnya, nanti saya salah sebut. Saya minta maaf. Tapi kita yang jelas bahwa kondisi yang kita alami, kita sekarang masih kekurangan guru juga. Seperti itu Pak. Pak Karena Matias, masih banyak tenaga-tenaga kontrak yang bekerja yang belum diangkat sebagai pegawai negeri. oke. Pak Matias, saya mau nanya nih Pak. Dulu kan Bapak pernah kuliah di Jawa nih ceritanya Pak. Oh iya, cuma Di Malang ya? tahun saja di Malang. Oke Pak. Di UM. Saya ingin bertanya untuk program yang ini, kalau ini program yang dibiayai oleh pemerintah ya Pak? Ya, pemerintah Provinsi Papua Selatan. Ini selama berapa tahun Pak ini mereka? Nanti kalau untuk yang 60 mahasiswa di UNY itu karena mereka programnya S1, maka diharapkan 4 tahun mereka sudah harus selesai. Kalau misalnya lewat 1 semester atau 1 tahun, kalau aturannya kan sampai maksimal 7 tahun. Jadi kalau lewat ya mereka biaya sendiri. Oh, ya, jadi pemerintah hanya sampai 4 tahun. 4 tahun. Ya, sama dengan di Poltekkes itu kan 3 tahun. Jadi mereka dibayar sampai 3 tahun. Kalau melebihi berarti mereka harus biaya sendiri. Maka diharapkan mereka harus rajin belajar. Pak, sekarang menarik ini. Selesai tepat waktu Pak. Oh gitu ya. Pak, mekanisme kontrolnya dari pemerintah Papua Selatan itu kepada mereka modelnya gimana? Apakah ada peninjauan setiap? Oh ya baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi pertama kita kerjasama dengan pihak kampus. Nah, jadi setelah kita pantau, mereka ini kan diawasi di asrama. Karena di asrama itu kan ada pengurusnya. Jadi kita bangun komunikasi dengan pihak kampus, terutama bagian kemahasiswaan yang setiap hari urus mahasiswa. Nah, lalu kedua, kita punya perencanaan untuk setiap semester itu ada kunjungan. Ya, istilahnya monitoring dan evaluasi. Anak-anak ini betul ada kuliah atau tidak, yang sakit atau sehat, mungkin sudah pindah kampus, hari-hari kita perlu kontrol. Nah, itu yang kita lakukan. Yang ketiga, kita melakukan komunikasi langsung dengan mereka, karena sekarang kan ya sudah ada alat komunikasi yang canggih, HP, Android. Kalau orang Papua bilang itu, saya lihat kau lihat saya. Artinya saya bisa lihat anak-anak bisa lihat kita juga. Ini kan kontrol langsung ya, tidak seperti zaman kita ya Pak. Susah ya Pak. Zaman SSB. Ya, demikian Pak. Baik, Pak Matias, teman-teman sekalian, ini menarik ya, bahwa saya ingin menambahkan sedikit data saja bahwa dari data yang kita punya dari riset itu, tahu nggak teman-teman bahwa setiap hari perputaran uang dalam lingkungan pendidikan daerah kampus itu hampir 11,5 miliar DIY. Jadi data yang kami dapatkan, jadi luar biasa. Jadi untuk terutama teman-teman yang berada di lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah Yogyakarta menjadi tempat untuk
bertemunya berbagai suku atau berbagai masyarakat dari seluruh Indonesia untuk belajar dan bekerja. Kemudian ada dari data, Pak Matias izin saya menyampaikan data sebentar, bahwa ada alasan studi untuk di Yogyakarta itu adalah yang pertama adalah daerahnya nyaman untuk belajar itu sebesar 49,58%. Kemudian diajak teman itu hanya 0,62%. Jadi kalau misalnya orang kuliah di Jogja, lah kok memilih? Nah, kalau nyaman untuk alasannya itu 49. Kemudian diajak kerabat atau keluarga yang sudah tinggal di Jogja untuk bekerja itu 20,42%. Kemudian yang mencari pengalaman merantau itu 29,37%. Jadi artinya ini menarik, dalam survei ini terlihat bahwa Yogyakarta masih nyaman untuk belajar, tapi angkanya 49,54%, hampir separuhnya. Jadi yang pertama adalah ini buat kita yang Jogja Istimewa sebagai kota pendidikan, kita harus menjaga kota ini menjadi nyaman, sehingga banyak sekali teman-teman yang belajar di Yogyakarta untuk menempuh, termasuk juga Pak Matias dan teman-teman dari Merauke untuk belajar di Jogja ini memang, dan alasan-alasan yang kemukakan oleh Pak Matias merupakan satu alasan yang membentuk keistimewaan Yogyakarta. Pak, saya mau tanya nih, terakhir nih Pak, closing statement. Apa sebetulnya yang Bapak inginkan dari, karena kan kebetulan saya warga Jogja nih Pak, nih gitu ceritanya. Pak, ini apa sih himbauan Bapak kepada warga Jogja dan pemerintah Jogja terkait dengan hal ini Pak? Apa Pak? Baik Pak, terima kasih. Dari saya, saudara-saudara saya, sebangsa dan setanah air, kalau saya melihat di Jogja ini banyak potensi, sehingga potensi ini tolong kita jaga sama-sama, terutama sikap ramah yang saudara-saudara miliki, sikap toleransi yang saudara-saudara miliki, situasi nyaman yang ada di dalam kota ini. Nah, mari kita melihat saudara-saudara yang datang dari luar Jogja, entah dari Merauke atau dari Sabang sampai Merauke, mungkin juga ada dari luar negeri. Ini sebagai berkat yang hadir di dalam kota ini. Nah, disitulah kita saling melengkapi kelebihan dan kekurangan kita. Kita datang juga dengan kekurangan, mari kita saling melengkapi dan saling menolong. Karena manusia hidup ini kan hanya sementara saja. Apa yang kita cari? Yang kita cari ini semua akan kita tinggalkan. Dan mari kita saling membantu sehingga hubungan baik ini kita jaga sebagai sesama saudara, sebangsa dan setanah air. Demikian. Ya, terima kasih Pak Matias. Teman-teman sekalian, tidak terasa 30 menit kita sudah hampir berbicara Pak Matias, ini tidak terasa. Ya. Baik. Yang kedua, saya perlu pesan untuk anak-anak sekolah terutama yang ada di Jogja, baik dari Papua Selatan atau Papua yang lain. Mari kita menggunakan kesempatan ini, karena kesempatan ini kan dia tidak akan terulang. Ini waktunya untuk kita belajar, ada waktunya untuk kita bekerja, dan ada waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Mari kita mengisi waktu ini dengan belajar. Kalau orang bilang time is money, kalau saya bilang time is study. Jadi waktu ini hanya untuk belajar. Nanti ada waktunya lagi untuk kesibukan yang lain. Minta maaf, saya sebagai orang Kristen, saya perlu sampaikan saudara-saudara saya yang mungkin seiman dengan saya. Tuhan bilang dalam pengkhotbah, kitab pengkhotbah pasal 3 ayat 1 bahwa segala sesuatu ada waktunya. Hari ini adalah waktu untuk belajar, besok adalah waktu untuk bekerja. Tapi kalau saudara tidak menggunakan waktu ini tidak akan kembali lagi. Demikian, terima kasih Pak. Amin. Teman-teman sekalian, ini menarik. Ada sebetulnya masih banyak ya, kita akan ungkap berbagai hal dari teman-teman Merauke, Papua gitu. Tapi karena ini sudah hampir 30 menit sudah, gitu, kita akan ketemu lain waktu. Kapan-kapan Pak Matias kalau ke Jogja kita ngobrol lagi soal Papua. Insya Allah kita ada jadwal untuk monitoring. Ya. Seperti tadi saya sampaikan, Ya. anak-anak kita ini kita akan pantau terus. Baik. Dan dalam perencanaan kita akan monitoring semua anak sekolah yang ada kuliah di luar Papua, termasuk yang kuliah di luar negeri, kita akan monitoring. Wah.
Karena ada pelimpahan dari Provinsi Papua ke Papua Selatan dan itu tugas kita untuk mengkawal sampai dengan mereka selesai. Terima kasih Pak Dwi atas kesempatan kepercayaan. Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi. Ya, salam.